Rangkaian pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 memasuki tahap terakhir, yakni pelantikan dengan pengambilan sumpah jabatan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Pelantikan dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR sebagai lembaga yang berwenang pada Minggu 20 Oktober 2024. Ruang rapat paripurna pun sudah didekorasi. Pelantikan akan dihadiri Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, Kepala Lembaga Negara, 732 anggota DPR MPR, serta para tamu dari 21 negara. Keluarga Presiden dan Wakil Presiden terpilih juga dipastikan hadir. Saat pelantikan Presiden dan Wapres, warga pun akan dijamu dengan pesta rakyat di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta. Persiapan sudah terlihat sejak Sabtu malam 19 Oktober. Pelantikan Presiden dan Wapres adalah sebagai simbol peresmian jabatan dan transisi kepemimpinan. Dan jika diamati, transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto tergolong mulus. Hal tersebut juga diungkapkan Presiden Jokowi 2 pekan jelang pelantikan. Sejak beliau terpilih sebagai Presiden terpilih, persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik. Di kancah internasional pun, Presiden Jokowi sudah mengenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI selanjutnya saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Dalam menyiapkan transisi pemerintahan yang mulus, Prabowo memastikan para calon anggota kabinetnya untuk bekerja maksimal melalui arahan dan pembekalan di Retret Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada 16 dan 17 Oktober 2024. Teriring doa, semoga pemerintahan Prabowo Gibran bersama kabinetnya bekerja cepat untuk rakyat demi menjaga stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto tergolong mulus. Banyak faktor yang mendukung, saudara, dan kita juga mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi dalam 10 tahun terakhir. Setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sektor apa saja yang kira-kira akan langsung digeber oleh Presiden Prabowo Subianto? Kami akan membahasnya dengan Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Sudah ada Pak Ator Subroto. Selamat pagi, Pak Ator. Selamat pagi, Mbak Disti. Ya, Pak Ator, ini kan tinggal beberapa jam lagi ya, kurang dari 3 jam lagi kita akan punya Presiden dan juga Wakil Presiden baru begitu ya, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Presiden Joko Widodo mengatakan ini merupakan bisa dikatakan transisi paling mulus, berjalan mulus. Apakah ini artinya Prabowo Subianto ini tidak perlu waktu lama kemudian untuk menyesuaikan ke sistem pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo? Ya, saya kira luar biasa ya Pak Presiden Jokowi saat ini telah mempersiapkan dan merencanakan Presiden terpilih ini jauh-jauh hari, dan kemudian persiapan juga dilakukan, ada tim transisi dan lain sebagainya. Saya kira memang itu suatu hal yang patut diapresiasi, karena keberhasilan satu kepemimpinan saya kira akan sangat terkait dengan transisi yang mulus, dan ini yang terjadi. Saya kira ini satu hal yang baik dalam sebuah demokrasi, agar transisi dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain itu terjamin dan masyarakat memiliki guidance yang lebih jelas. Saya kira sih suatu hal yang luar biasa. Kita patut mengapresiasi karena transisi pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan saat ini sebentar lagi, tinggal beberapa jam lagi, ini bisa dikatakan berjalan mulus. Tapi sebenarnya apa faktor yang bisa menentukan transisi pemerintahan ini berjalan dengan mulus? Jadi saya kira termasuk salah satunya ya keberlanjutan yang disampaikan oleh Pak Jokowi dengan membuat Presiden terpilih menjadi kabinetnya dulu. Itu satu hal yang menurut saya juga merupakan satu rencana ya. Kemudian apakah keberlanjutan seperti apa, maka akan terus dorong oleh Jokowi ini. Dan saya kira memang
transisi yang mulus akan menjamin pemerintahan Jokowi yang saya kira sudah berkembang sangat pesat ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas sekitar 5%. Kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita dibanding negara lain cukup baik ketika menghadapi pandemi dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang luar biasa. Nah, ini kan perlu diteruskan dengan kebijakan Pak Jokowi yang sudah memiliki bisa jadi fundamental ya pertumbuhan selanjutnya di Pak Prabowo, dan beberapa hal itu yang saya kira itu akan ke depan terjadi sih. Oke. Tantangan apa terbesar apa yang kemudian harus diantisipasi dan juga akan dihadapi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka untuk 5 tahun ke depan? Kita tahu bisa dikatakan targetnya pertumbuhan ekonominya Pak Prabowo ini katanya 8%. Apa sebenarnya tantangan yang terberat nanti 5 tahun ke depan ini? Ya, jadi kalau saya pribadi melihat itu satu semangat yang luar biasa ya, agar kita bisa bertumbuh lebih besar lagi dengan 8% pertumbuhan, dengan fundamental Pak Jokowi kemarin sekitar 5, saya kira itu suatu hal yang luar biasa untuk Pak Jokowi saja 5 ya? 5. Kita dulu 7 kalau nggak salah ya, 7, ini 5, ini sekarang 8, saya kira itu suatu semangat awal yang luar biasa dari pemerintahan yang baru nanti. Nah, ini saya kira yang perlu diapresiasi. Nah, sekarang bagaimana ke depan dengan situasi yang tidak mudah juga saya kira ya. Geopolitik, geostrategi, geoekonomi dunia yang sekarang seperti ini itu menjadi sangat menantang sekali. Nah, oleh karena itu kita jadi memahami ketika Pak Presiden terpilih merencanakan kabinet yang lebih terperinci ya, dengan jumlah kabinet yang lebih besar, karena dengan begitu harapannya sebenarnya kan agar mereka bisa bekerja lebih khusus, lebih berkonsentrasi, lebih spesifik. Jadinya servis yang dia tawarkan kepada masyarakat itu akan lebih cepat lagi. Nah, tetapi di lain sisi juga itu bisa menjadi bumerang kalau tidak terkoordinasikan dengan baik ya. Walaupun sudah ada menteri koordinator yang rencananya lebih baik ya, lebih banyak. Nah, tapi tentu orkestrasi ini tidak mudah karena kan semakin banyak aktor. Koordinasi menjadi krusial ketika kementerian bahkan bisa mencapai 46. Nah, betul. Selama ini aja menjadi keluhan ya pendapat banyak orang bahwa dengan kementerian yang lebih sedikit aja koordinasinya nggak mudah. Nah, akhirnya kalau banyak gimana? Nah, tapi itu satu tantangan menurut saya. Tapi niat untuk bekerja lebih spesifik, lebih khusus itu bagus juga. Karena kalau nggak begitu menjadi lebih general dan lain sebagainya, jadi kerjaan tidak terlalu menghasilkan dampak yang luar biasa. Tapi dengan pemecahan ini harapan seperti itu, nah itu yang perlu kita dorong terus, bagaimana terkoordinasi dengan baik. Oke, karena tadi Anda juga sempat menyinggung soal bagaimana kementerian yang dipecah hampir 46 biar lebih fokus lah ibaratnya ya begitu ya. Nah, kalau kita lihat begitu kan ada juga tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih 5 tahun ke depan. Sebut saja nanti ya kado tahun barunya tarif PPN 12% naik gitu ya kan untuk rakyat begitu. Nah, sebenarnya sektor apa yang harus digeber lebih dulu Prabowo Gibran? Makan siang gratis atau bagaimana nantinya? Ya, jadi kalau kita lihat PDB kita, sumbangan PDB kita yang terbesar itu masih sektor manufaktur. Kalau dari input ya. Kalau tapi dari output pengeluaran itu lebih besar dari konsumsi. Nah, saya kira tidak masalah juga dan itu bisa saya kira ya untuk mendorong pertumbuhan sampai setinggi itu, terus menggeber government spending. Tetapi tentu mudah-mudahan sih tidak terlupakan tetap melanjutkan perjuangan pembangunan infrastruktur kita karena itu semacam memutus rantai setan perekonomian kita ya. Jadi menurut Anda sektor ekonomi atau infrastruktur dulu nih yang harus digeber? Saya kira paralel ya, karena itu berdampak. Jadi infrastruktur tetap jalan, kemudian sektor government spending melalui konsumsi tadi itu tetap digeber. Jadi itu, maka dari dua-duanya ini saya kira akan bisa lebih kencang. Nah, tetapi bagi saya kalau dari sektor pendidikan ya, ada sektor lain sebenarnya yang bisa mendorong lebih cepat juga, yakni sektor pendidikan tinggi. Nah, kalau pendidikan tinggi itu misalkan kan sekarang terpusat di Jawa ya. Kita tahu PDRB kita 60%, hampir 60% itu disumbang dari Jawa. Sumatera itu sekitar 20 dan lainnya itu sekitar 10 dan lain sebagainya. Itu masih di Jawa. Nah, bagaimana itu mendorong PDRB kita itu juga tersebar dengan baik. Nah, itu juga bisa melalui pendidikan tinggi, which is ada pendidikan tinggi yang memang spesial tertentu misalkan ya, kita bangun di Ambon misalkan terkait dengan kelautan dan lain sebagainya. Nanti akan meng-attract kan ya, meng-attract talent-talent yang akan berpindah ke sana, mahasiswa akan ke sana, orang-orang terbaik juga akan ke sana. Jadi tidak Jawa sentris. Tidak Jawa sentris. Semuanya tersebar. Itu tantangan kita. Jadi membuat ekonomi tumbuh lebih agar bisa tumbuh lebih tinggi, maka
fondasinya harus lebih kuat. Oleh karena itu seperti PDRB tadi mestinya kita harus mencoba meratakan ya. Oke, termasuk juga fondasinya harus kuat karena tantangannya juga besar.